Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan indeks dolar sampai dengan saat ini masih di dalam area zona bullish channel, dan posisi di hari Senin kemarin market tidak ada perubahan, tidak ada volatile, dan lebih stabil ya pergerakannya dan membentuk spending top. Tapi tetap masih ada catatan kita. Yang pertama, low yang terbentuk di posisi hari Jumat membentuk low baru ada di area 103.76, dan posisi high-nya juga lebih rendah ada di posisi 103 ya, poin 99. Batas breakout atas juga belum berhasil di break, batas breakout bawah juga belum berhasil di breakout. Artinya memang buyer dan seller di hari Senin kemarin untuk indeks dolar di mana memiliki kekuatan yang seimbang ya, atau kita sebut dengan konsolidasi. Dan hari ini sesi Asia ada open gap up posisinya ya, dan membentuk high baru, ada pullback position untuk sementara ini sampai level tertingginya di 104.04. Menurut saya potensinya masih cukup bullish untuk indeks dolar. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam skenarionya kemarin tidak ada perubahan ya, masih bergerak di dalam area breakout, jadi tidak ada yang di break baik di level bawah yaitu di 103.80 ataupun 104.03. Dan hari ini sudah ada open gap up. Biasanya ya, tentunya ketika ada open gap up, insya Allah nanti dari sesi Eropa ya memungkinkan dia akan bergerak bearish dan melanjutkan kenaikannya. Itu sih gambarannya. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, potensi untuk market indeks dolar dari sesi A sampai dengan sesi Eropa menurut saya akan menutup gapnya yang ada di sini nih. Oke, ini ada open gap up. Kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu. Ini adalah areanya. Open gap up. Oke, ya seperti itu. Ya, ada open gap up. Menurut saya potensinya akan ditutup dulu ya, bergerak bearish, menguji area support sekali lagi, dan kembali lagi bullish ketika berhasil breakout di area 104.03. Tapi kalau dia bergerak bearishnya cukup signifikan dan breakout di bawah 103.80, maka dia akan menguji sekali lagi di 103.66 sampai dengan 103.34. Pantau area ini dan pantau area sini ya. Kalau tren untuk indeks dolar masih sangat bullish. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk Euro USD juga masih di dalam range area bearish channel ya. Masih di dalam range area bearish channel, dan posisi hari kemarin juga menunjukkan candle spending top, buyer dan seller sama-sama kuat ya, tidak ada perubahan. Cuman kita akan update di posisi high yang lebih tinggi ya, di 1.0789. Kemudian low-nya juga lebih tinggi, ada di 1.07619. Tentunya posisinya ini saya akan update dulu, karena kalau level 1.07720 di breakout ya, candlenya break di bawah ini, maka akan ada terjadi reversal candle dan terjadi penurunan. Itu menjadikan catatan untuk hari Selasa ini untuk market Euro USD, karena Euro USD pada dasarnya masih di dalam trend bearish. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke. Di time frame 4 jam pergerakannya masih konsolidasi ya. Batasan kemarin saya mengambil area zona pantau untuk mencari konfirmasi atau mengambil area buy momentum di area sini ya. Tapi ya ini hanya sebatas intraday, tidak mengambil keuntungan yang besar karena market masih di dalam zona area bearish channel. Belum ada perubahan yang cukup signifikan, dan ini seperti membentuk bullish flag ya.
dalam posisi saat ini. Coba kita lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam range areanya ini ya. Kita tandain dulu. Oke, dari sini ini adalah areanya ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi momentum di hari kemarin sempat sentuh 38,2% ya di sini. Ya, dan ada konfirmasi ini ada bullish pin bar, impulsif dan bergerak naik, cuman tidak cukup signifikan dan terjadi penolakan. Maka di sini juga ada bullish pin bar pagi hari ini ya, seperti membentuk double bottom. Oke. Jika mana area resisten di pola sini nih, area supply. Ini kalau di breakout yang menjadikan neckline ya. Kita tandain dulu. Ini sini. Ini targetnya area liquidity atau area supply ya, bisa di sini. Kalau area ini di breakout, menurut saya akan memiliki potensi kenaikan yang cukup signifikan. Oke, di area tersebut. Jadi ini baru tahap awal ya. Dia akan membentuk seperti bearish channel ya di area trendline atas ya, atau membentuk sebuah build up position. Jadi kalau skenarionya sebenarnya udah direspon tapi hanya sebatas 38,2% ya. Sebatas 38,2%. Nanti kita lihat. Menurut saya kalau area supply ini di breakout ya seperti ini ya. Dia akan bergerak naik menuju resisten sampai dengan key resistennya itu. Tapi kalau ternyata potensi area supply ini ada penolakan bearish engulfing sekali lagi ya, nanti jadi pantau ini, zona pantau, ada bearish engulfing, bearish pin bar, tin set down. Menurut saya akan kembali lagi bearish ya, menguji area demand ya, di position ada order block di area sini. Ya minimal sampai sini, karena hari ini juga tidak ada news yang menunjukkan volatile dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Jadikan area supply sini menjadi zona pantau, bisa jadikan entry kalau betul-betul ada konfirmasinya. Ya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, menurut saya berpotensi akan bearish. Tapi kalau masih dalam impulsif bullish, breakout, close di atas trend line, menurut saya akan berlanjut dan menguji area strong high di posisi hari Senin kemarin di 1.07894 sampai dengan resisten di 1.07946 sampai dengan key resistennya. Itu lanjutannya. Oke. Menurut saya pergerakannya masih dalam area range terbatas, artinya masih konsolidasi dan membentuk build up. Jadi kalau mau entry, saran saya untuk Euro USD ambil 10-20 pip maksimal sampai dengan 50 pip, saya rasa udah cukup ya. Itu udah bagus banget. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD ini juga tidak ada perubahan, masih dalam konsolidasi area. Kita update aja, strong high lebih tinggi di posisi Senin kemarin ya, 1.26295. Kemudian batas breakout masih sama karena di situ buyers dan sellernya sama-sama kuat, tidak ada perubahan. Dan low-nya lebih tinggi ada di 1.25831. Tapi saya melihatnya masih memiliki kecenderungan bearish ya, karena masih di bawah area bearish engulfing di sini nih. Oke, artinya ini masih bullish untuk koreksi. Jadi momentumnya menurut saya sih masih bearish. Tapi kita lihat ya peluang yang terjadi khususnya di hari Selasa ini. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke. Nah, ini time frame 4 jam secara keseluruhan tidak terjadi volatile ya, hanya bullish engulfing kemarin hari Jumat, dan di hari Senin pergerakannya terbatas. Susah menurut saya kalau mendapatkan profit di posisi seperti ini ya. Naik turunnya sangat kecil sekali ya, tidak terlalu volatile. Jadi menurut saya skenarionya masih sama. Kemarin insya Allah saya sampaikan pantau di wilayah area ini ya. Coba kita cek di time frame 1 jam. Oke, ya zona sell responnya tepat di 618 ya di sini. Tapi tipis memang, jadi marketnya tidak volatile dan dia bergerak bearish. Menurut saya masih konsolidasi ya.
Tidak ada perubahan. Skenarionya menurut saya masih sama. Saya sih mengharapkan dia ada kenaikan menuju level zona sell sekali lagi, baik di 1.26.518 sampai dengan 1.26.662. Semoga aja masih ada peluang ke arah sana, karena ini juga ada order block. Nah, ini ada order block nih. Memungkinkan di sini akan menjadikan penolakan dari pergerakan seller ya. Di sini ada order block, kita tandain dulu di wilayah tersebut di 1.25.532 sampai dengan 1.25.723. Pantau wilayah area ini. Kalau di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, insya Allah dia akan kembali lagi menguat, tapi minimal menguji resisten yang terbentuk di hari Senin kemarin. Oke, gambarannya seperti itu. Ya, tapi ingat, kalau masih impulsif bearish, catatannya di isu ya. Kalau masih impulsif bearish, hati-hati, dia akan meliquidity area compression di sini, nyapu bersih sampai dengan key supportnya. Ya, semoga aja hari ini pergerakannya bisa volatile ya, karena hari ini juga tidak ada news masalahnya seperti itu gitu loh. Artinya indeks dolar juga akan bergerak stabil, tidak volatile, apalagi nanti akan ada rilis juga FOMC ya, pukul 2 dini hari di hari Rabu, untuk mengirim sebuah laporan seperti itu, tidak live seperti biasanya. Dan ya, kita tetap melihatnya indeks dolar masih di dalam acuan menunggu ya kepastian dari si Jeremy Powell, apakah masih mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga atau akan ada kejelasan mengenai pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini. Itu gambarannya. Jadi untuk hari ini pola dari GBP USD menurut saya masih bergerak terbatas. Range-nya itu di sini nih. Ya, kalau kita gambarkan di low-nya 1.25485 sampai di sini di 1.26295. Ini aja range-nya. Ya, trading range-nya hanya seputar ini. Tinggal pantau aja wilayah order block ataupun strong high daily yang terbentuk di hari Senin kemarin. Kalau dia masih impulsif, Anda bisa tradingkan di wilayah area zona sell kalau betul-betul ada pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Itu aja pesan saya. Oke, silakan teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Semoga aja sesuai, bisa diikutin. Kalau tidak sesuai, tidak usah diikutin. Yuk, kita berlanjut lagi di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen masih sama, masih bergerak di dalam candle inside bar ya, yang terbentuk hari Selasa di minggu kemarin, dan posisinya Senin pergerakannya sangat kecil sekali, membentuk doji di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, secara keseluruhan saya masih melihat untuk USD Jepang Yen ya masih strong untuk bullishnya. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke, skenario kita jalan ya. Zona pantau ada respon, ada pergerakan di sini ya. Ada konfirmasi. Time frame 4 jam ada pergerakan di level tersebut. Sebentar, saya akan turunkan dulu ini. Oke, kita akan fokus di range ini ya. Anda bisa lihat batas bawah, batas atas di sini. Ini adalah area liquidity yang ya masih bisa untuk dia disapu oleh market maker di wilayah tersebut gitu. Oke, kita tandain dulu area tersebut, tapi secara keseluruhan dia masih trend bullish ya. Dan kita akan membahas ini. Nah, ini. Ya, ini adalah swing terakhirnya di sini ya. Nah, ini sudah ada penolakan zona pantau. Jadi targetnya menurut saya ke area sini, mendekati batas breakout, dan di atas akan menjemput area sell side liquidity. Oke. Buy side liquidity di area tersebut. Nah, seperti ini ya. Ini zona pantau dari respon. Kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Ya, menurut saya kalau udah seperti ini ya dia tinggal jalan bullish aja gitu. Karena entry-nya kemarin di situ. Kalau untuk hari ini tergantung dia akan breakout atau tidak di trendline atas ini. Ini akan menjadikan titik uji hari ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat pergerakannya itu memang secara keseluruhan masih di dalam inside bar candle ya, yang terbentuk di daily time frame.
Tapi di time frame 1 jam ada struktur yang menekan penurunan atau correction ya di posisi ini, tapi sudah ada penolakan di 50% ya, 149.90. Setelah dia konsolidasi, break area resisten, retest dan bergerak bullish, menurut saya akan menguji trendline. Plus dekat dengan batas breakout 4 jam di 150.51. Jadi menurut saya kalau nanti sesi Eropa ini dia akan masih konsolidasi ya di area sini. Baru nanti sesi Amerika jika mana indeks dolarnya kembali lagi menguat setelah menutup gap up-nya tadi ya. Ada open gap up, dia nutup open gap up-nya, baru dia bullish. Biasanya seperti itu. Karena kecenderungan marketnya masih dalam tren bullish ya. Jadi indeks dolar juga sama. Di sini nanti kita akan pantau. Kalau ternyata di area trendline ini atau batas breakout ya, di sini ada penolakan. Nah, itu beda lagi tuh. Kalau ada penolakan, dia memberikan konfirmasi adanya bearish engulfing di sini ya. Bearish pin bar, 3 inside down. Menurut saya dia akan bergerak bearish lagi, menguji sekali lagi di batas breakout time frame 4 jam ini. Nah, gambarannya seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau mau save trade untuk UJ yang sudah entry buy, ya target minimal taking profit trendline sini itu lebih safe ya, gitu. Kecuali kalau nanti di sini ada peluang dijagain, nggak apa-apa. Kalau ada impulsif bullish, ya tentunya dia akan bergerak meliquidity area ini dan bergerak naik continuation ya, setelah pergerakan kemarin yang memang tidak cukup signifikan, maka dia akan bergerak bullish. Itu aja gambarannya untuk analisa indeks dolar dan pair USD ya yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini memiliki manfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.